Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Women Channel Reaching Out to Public pada sesi Farmasi Anduti. Ti, kamu udah tahu belum? Dengar-dengar nih ya, kabarnya kampus kita bakal ngadain kuliah tatap muka loh. Kamu udah vaksin belum? Udah dong, Ip. Tapi vaksin itu aman gak sih buat kita? Terus fungsinya gimana? Aman dong, Ti. WHO juga udah mengakui keamanan dan efektivitas dari vaksin COVID-19 ini untuk melindungi tubuh kita dari penyebab COVID-19. Selain itu, fungsi vaksin ini mampu melindungi tubuh kita dari infeksi virus corona. Selain itu, mampu juga mencegah tubuh kita dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Begitu, Tik. Oh, gitu ya, I. Oh iya, kamu tahu nggak bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh kita? Nah, jadi vaksin itu bekerja dengan mengenali sistem kekebalan tubuh kita untuk mencegah patogen dari virus maupun bakteri. Nah, jadi cara kerjanya, molekul tertentu dari patogen itu harus dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk memicu respon imun. Nah, molekul itu disebut antigen. Jadi, dengan disuntikannya antigen ke dalam tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita akan belajar mengenalinya. Oh, begitu ya, Tik? Iya dong, Ip. Oh iya, kita udah mau masuk kelas nih. Iya yuk. Juga ya, yaudah yuk. Terus kita mata kuliah hari ini apa ya kira-kira? Farmakologi. Tia udah vaksin belum? Udah Nun, kemarin. Tia pakai vaksin Sinovac. Oh gitu, aku juga udah, tapi aku pakai vaksin Moderna loh. Kok beda-beda ya? Dapat info juga di bulan depan untuk vaksin sendiri menggunakan vaksin Pfizer. Kenapa ya? Nah, jadi gini Ti, di Indonesia itu memiliki berbagai macam jenis vaksin. Nah, tiap jenis vaksin memiliki tingkat keefektivitasan yang berbeda-beda pula, seperti vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac memiliki tingkat keefektivitasan 65,3%, terbuat dari bahan dasar virus corona yang sudah dilumpuhkan. Sedangkan untuk vaksin Pfizer dan vaksin Moderna itu memiliki tingkat keefektivitasan 94,1 dan Moderna 95% terbuat dari messenger mRNA. Tia tahu nggak apa sih efek samping setelah kita melakukan vaksin? Oh, tahu dong. Efek samping setelah kita melakukan vaksin itu ada reaksi lokal seperti adanya nyeri di bagian suntikan. Nah, ada juga reaksi sistematik yang menyebabkan demam. Nah, demam setelah vaksin itu normal kok, karena kan kita tahu bahwasannya vaksin tersebut sudah bekerja. Tetapi ada beberapa orang juga tidak bisa melakukan vaksin dikarenakan usia dan memiliki alergi tertentu. Oh, jadi gitu ya, Ti. Terus usia berapa sih batas kita melakukan vaksin? Nah, untuk vaksin sendiri dari usia 12 tahun sampai 17 tahun, tetapi sampai sekarang vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Kalian lagi ngomongin apa sih? Geseran dikit dong. Boleh. Kalian lagi bahas apa sih? Oh ini yuk, kita lagi bahas tentang vaksin nih. Kenapa sih kita harus vaksin? Emang fungsi vaksin itu apa? Nah, untuk bahas lebih lanjutnya, kami ada nih dari kelompok kami membuat video. Yuk kita lihat. Melalui vaksin, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respon antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Artinya, COVID-19 mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Selain itu, vaksin juga bisa melindungi kita dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Fungsi dari pencegahan COVID-19 yaitu untuk melindungi diri dari infeksi COVID-19 dan membantu mengurangi penyebaran COVID-19 dan bisa melindungi diri sendiri maupun orang lain. Oh, jadi gitu fungsi vaksin. Terus apa sih hal yang kita lakukan sebelum kita vaksin dan sesudah kita vaksin? Nah, kalau untuk itu kita tonton lagi ya video kelanjutannya. Sebelum melakukan vaksin COVID-19, ada baiknya kita mencari tahu tentang kebenaran vaksin. Yang pertama, mencari tahu tentang hal-hal penting yang terdapat di dalam vaksin, dan yang kedua, mencari tahu tentang jenis-jenis vaksin dan dosis-dosis yang terdapat dalam vaksin.
Terus ada nggak sih efek samping setelah kita vaksin? Nah, untuk efek samping sendiri ada kok. Kita lihat aja video selanjutnya. Jangankan produk medis seperti vaksin, makanan yang kita konsumsi secara berlebihan pun dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik terhadap tubuh kita. Nah, efek samping dari vaksin itu tidak berbahaya. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping yang ditimbulkan dari vaksin itu hanya menimbulkan nyeri pada bagian yang divaksin dan juga demam. Demam yang ditimbulkan dari vaksin itu juga tidak berbahaya dikarenakan demam yang ditimbulkan oleh vaksin itu menandakan bahwa vaksin itu bereaksi pada tubuh kita. Memang ada sebagian orang dan beberapa orang yang tidak dapat divaksin, itu dikarenakan faktor usia dan alergi yang berlebih. Halo, nah hari ini kita lagi syuting Farmasi on Duty bareng sama mahasiswa farmasi loh. Ini nih talent-talentnya. Halo teman-teman, halo. Boleh dong dikenalin dari siapa namanya? Halo semuanya, kenalin nama aku Puan Ibnia Vipazara. Dan ini teman-teman aku. Hai. Nama aku Anayu Zirli Arzati. Dan aku Nuraini. Nah, di sebelah kiri kita juga ada nih. Hai teman-teman, nama aku Fitria Siti Zahra. Dan saya Atika Azri. Jadi kami semua ini baru siap take syuting. Syuting apa nih guys? Vaksin. Oh gitu. Terus ntar videonya bisa ditonton di mana? Di Women Channel, jangan lupa ya ditonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jangan lupa kami-kaminya nih. Ya, thank you ya.